Ya, welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita masuk ke bagian multi-leader applications nih, teman-teman. Oke, multi-leader applications. Ya, seperti namanya ya, multi-leader. Jadi, leadernya ada banyak, teman-teman. Atau primary database-nya ada lebih dari satu, gitu ya. Jadi, kalau di sebelumnya kan di single leader kan hanya boleh ada satu tempat untuk write, gitu ya. Atau bisa disebut sebagai primary atau master, gitu kan. Nah, kalau di sini multi-leader applications, teman. Jadi bisa punya beberapa, maksudnya beberapa itu adalah lebih dari satu primary database-nya gitu ya, atau tempat write-nya atau master database-nya. Oke, nah sebenarnya ini apa namanya? Konsep ini muncul untuk mengatasi problem dari single leader, teman-teman. Single leader. Ya. Ingat kekurangan di single leader ya. Kalau teman-teman belum nonton tentang single leader, silahkan tonton dulu videonya sebelah sini ya. Jadi kekurangan single leader itu adalah ada dua ya. Jadi yang pertama adalah write throughput, teman-teman. Terus durability, nah, bukan durability sih, gue bilang apa ya, reliability lah ya, reliability. Ya, kenapa write throughput jadi masalah? Karena ketika lo punya klien gitu ya, dia hanya boleh diizinkan untuk nulis ke dalam satu database aja, regardless mau dia di misalkan dia di region yang berbeda, misalkan dia di Southeast Asia, misalkan terus lo punya klien juga yang di Europe misalkan, jadi ya dipaksa masuk ke write ke database yang sama gitu, ke database primary-nya gitu ya. Ini misalkan di deploy-nya di US misalkan, karena lo juga punya klien dari US misalkan gitu ya. Jadi semua klien gitu ya, regardless region dari mana, ya mereka dipaksa untuk masuk ke database primary-nya gitu, karena single leader hanya diperbolehkan ada satu leader gitu ya, satu primary. Oke, makanya write throughput-nya jadi bermasalah, teman-teman. Ya, semakin banyak write-nya gitu ya ke sini, ya database-nya nggak bisa scale up gitu. Bisa in terms of vertical scaling gitu ya. Jadi paling kita upgrade aja spesifikasi database-nya gitu ya. Yang awalnya pakai 8 GB RAM, naikin lagi 16 gitu ya, naikin lagi 32, kurang lebih seperti itu gitu. Oke, jadi bagian scaling ini gitu ya, yang gue maksud adalah dia nggak bisa apa namanya, dia nggak bisa nge-scale horizontal, teman-teman gitu ya, akan terbatas pada spesifikasi dari mesin aja. Jadi kita nggak bisa siapin banyak master untuk solve masalah throughput gitu ya. Jadi di single leader kita punya masalah write throughput. Yang kedua masalah reliability. Gue jelasin ya bahwa di single leader kalau leadernya yang mati, it's a problematic problem gitu ya. Jadi kita harus nge-solve masalah data integrity, terus kita harus mengatasi masalah split brain gitu ya. Jadi masalah reliability juga jadi satu main fokus yang harus di solve ya di bagian single leader. Ya, makanya muncul konsep multi leader, teman-teman. Gimana kalau gitu ya, kita punya beberapa database gitu. Ini nggak cuma database ya. Kalau misalkan teman-teman bikin aplikasi yang nyimpen data juga itu sama aja gitu ya. Jadi orang misalnya bilang stateful gitu, sama gitu ya konsepnya gitu. Teman-teman bisa bikin juga multi leader, teman-teman. Oke. Jadi idenya adalah gimana kalau kita bikin tempat untuk nge-write-nya jadi multiple, teman-teman. Ya, jadi misalkan yang di Southeast Asia ya suruh nge-write-nya ke database master yang di Southeast Asia gitu. Paham ya? Terus yang di Europe nulisnya ke database yang di Europe. Jadi primary-nya ada banyak nih, teman-teman. Oke, yang di US juga sama nulisnya ke yang di US. Oke, nah mereka saling mereplikasi nantinya gitu. Ini ke sini gitu ya, terus ini juga sama mereplikasi gitu. Ya. Nah, kurang lebih gini. Oke, dan lagi-lagi asumsi gua gitu ya, replikasi ini terjadi secara asinkronus atau setidaknya partially asinkronus gitu ya. Alasannya kenapa? Silakan tonton di bagian jenis-jenis aplikasi ya, gue udah jelasin kenapa database lebih cenderung memilih pada partially asinkronus atau asinkronus gitu ya. Oke. Nah, cara mereka mereplikasi pun gitu ya, di multi-leader itu ada beberapa topologi, teman-teman. Kalau lu nge-refer pada bukunya di DIA ya, Designing Data Intensive Applications by Martin Kleppmann. Jadi yang pertama ada circle topologi. Ya, circle topologi itu gini ceritanya, teman-teman. Ini database, ini kita bicara database primary-nya ya, atau writer-nya ya, atau master-nya, leader-nya. Oke, circle topologi, alur dari replikasinya itu seperti ini, teman-teman. Nah, gitu. Jadi kalau ada klien nge-write ke database ini gitu ya, maka database ini akan, ini gue bilang A, ini B, ini C lah ya, biar gampang.
Nanti database A akan mereplikasi datanya ke si B gitu ya, terus si B akan melanjutkan replikasi ke si C. Si C juga nanti akan mereplikasi datanya ke si A. Bang, kalau gitu nanti replikasinya muter-muter terus gitu ya, satu data nggak akan habis-habis. Nanti gue jelasin di bagian bagaimana cara database tahu gitu ya, atau aplikasi tahu bahwa oke, data ini udah pernah saya baca gitu ya, nanti di bagian replication log. Nah, tapi yang perlu teman-teman tahu, kita kan lagi bahas topologi gitu ya. Yang pertama ada circle topologi ya, alur dari replikasinya seperti ini. Nah, kejadian chaosnya gitu ya, kejadian atau problemnya gitu dengan circle topologi ini adalah ketika teman-teman punya satu database yang mati, suppose misalkan database C misalkan mati nih, ya udah berarti nanti write yang terjadi ke B gitu ya, si A nggak bisa consume teman-teman. Kenapa? Karena si A itu consume replications-nya dari si C kan, sekarang si C-nya mati gitu ya, paham ya? Oh, kalau gitu mah sama aja nih kayak single leader, masalah reliability-nya. Ngerti maksudnya ya? Oke, masalah write throughput solve nih. Kita kan tadi punya dua masalah ya dari single leader tuh kan ya. Ada write throughput, ada reliability. Dengan dengan circle topologi gitu ya, write throughput-nya solve teman-teman. Kita bisa jadi lebih banyak write throughput gitu ya. Write throughput-nya jadi lebih besar maksud gua. Oke, jadi kita punya multiple master dan kita bisa write ke multiple database dengan dengan circle topologi. Tapi ketika kita bahas reliability, satu node mati di circle topologi sama seperti single leader yang mati, teman-teman. Ya, artinya apa? Artinya ya cluster ini nggak jalan gitu. Paham ya? Karena akan ada data integrity issue. Karena pada saat si B ini menerima write, A nggak akan menerima write gitu. Sehingga terjadi ketimpangan data kan. Ya kan? Makanya akan ada terjadi integrity issue yang harus kita solve juga. Oke, nah yang kedua, setelah circle topologi ada yang namanya star topologi, teman-teman. Jadi ide dari star topologi ini, teman-teman, yaitu kita nyimpen satu, apa ya, gue bilangnya, master of master database gitu ya. Lagian nggak cuma database ya, bisa jadi teman-teman bikin aplikasi gitu. Dalam hal ini gue bikin, apa namanya, gue namain database aja biar gampang gitu ya. Jadi kita tempatin master of master database, yang mana akan ada di tengah dari database yang lain, teman-teman. Sorry. Nah, replikasinya jalannya seperti ini. Ini ke sini gitu ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini juga sama. Nah, sehingga ketika ada master node yang mati, ketika ini mati, ya replikasi tetap jalan, teman-teman. Paham ya? Misalkan ini database A, ini B, ini C, ini D misalkan. Ya, si C mati lagi nih, si C mati. Maka ketika ada orang yang write ke si D misalkan gitu, ya A tetap bisa dapat, teman-teman. Kalau di kasus ini kan nggak dapat ya, nggak bisa ya. Kalaupun ada 4 node ya, satu node mati, failure, ya yang di ujung pasti nggak dapat datanya kan. Ya, dengan star topologi kita bisa nge-solve masalah apa namanya, problem dari reliability di satu node yang mati di circle topologi. Oke. Tapi kalau yang matinya itu adalah master of masternya gitu, yang di tengah-tengah ini mati, ya udah selesai gitu ya. Paham ya? Maka reliability database yang paling tengah ini harus paling tinggi gitu. Karena kalau enggak ya udah selesai, sama aja kayak circle topologi gitu ya. Replications-nya jadi nggak jalan gitu. Nah, dari bukunya DDIA kita punya topologi terakhir teman-teman, yaitu all to all topologi. Ya, ide dari all to all ya udah pokoknya each of nodes sending the replications to each of nodes juga, teman-teman. Jadi misalkan kita punya topologi kayak gini. Ya udah, ini kirim ke sini gitu ya, ini juga kirim ke sini, ini kirim ke sini, terus ini juga kirim ke sini gitu. Ini kirim ke sini, ini juga kirim ke sini. Jadi mereka saling kirim. Sehingga ketika database satu yang mati, ya udah biarin aja gitu. Atau kita masih tetap bisa replications kan. Walaupun kalau ada 4 misalkan gitu ya. Ya udah mereka saling kirim tetap. Ini ke sini, ini ke sini, ini juga ke sini gitu ya. Nah. Jadi mereka saling kirim antar database-nya. Oke, jadi ketika ada salah satu database yang mati, ya udah nggak ngaruh. Replications in terms of cluster tetap jalan. Satu cluster ini bisa tetap punya satu data yang terreplikasi secara utuh
in terms of clusternya gitu ya, nggak ada yang terputus di salah satu database, kecuali database yang mati, ya namanya gue mati gitu ya, paham ya? Nah tapi ada trade off-nya teman-teman, udah pasti bandwidth internet gitu ya, pasti ini kan semakin banyak jumlah trafficnya gitu ya, semakin banyak jumlah node database-nya, semakin banyak bandwidth internet yang terpakai gitu ya, paham ya? Jadi gue bilang ya internet gitu ya, internet throughput ya. Jadi kalau misalkan lu nambah lagi satu database di sini misalkan, ya berarti ini nanti akan establish connections baru ya kan. Sini 1, terus ini balikin lagi ya kan, 2 ya kan, 2 kali 4, 8 berarti establish 8 connections lagi gitu. Paham ya? Jadi teman-teman harus siapkan juga untuk scaling di network trafficnya juga gitu ya, harus ready dengan itu ketika teman-teman menggunakan all-to-all topologi. Jadi trade-off yang pertama. Yang kedua ya, kita harus mengatasi masalah yang tadi gue jelasin, sebetulnya ini terjadi di bagian sirkular dan di star topologi juga gitu ya. Kita harus jelasin masalah tadi causality teman-teman. Nah misalkan gue gambarin aja ya problem dari causality yang terjadi di multi-leader replications teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman punya multi-leader database, for example, misalkan database gitu ya, di multiple region dengan multi-leader gitu. Misalkan ini leadernya Southeast Asia gitu ya, terus ini Europe misalkan, terus ini US misalkan. Oke, dan mereka saling mereplikasi pastinya kan, biar datanya tetap terjaga integritinya gitu kan. Oke, dengan async replication dengan topologi all to all. Ya. Problem dari causality yang terjadi adalah ketika lo punya klien gitu ya, write ke database Southeast Asia, for example misalkan A gitu ya, terus terjadi replications ke database US. Oke. Nah, pada saat setelah sampai di US, oke, terjadi write B, teman-teman, ke database ini. Paham ya? Nah, lalu diteruskan nih, si B ini diteruskan ke si A dan ke si Europe gitu ya. Sorry, ke si Southeast Asia dan ke si Europe. Ya, data si B ini nih. Ya, jadi urutannya A write, terus A ini replicate ke sini gitu ya, ke database di US. Oke, setelah dibaca di US ada write B, ada causality di situ gitu ya. Jadi ada penulisan B setelah A sampai gitu ya. Terus B ini direplicate ke si Southeast Asia, no problem, karena sekarang causality-nya udah tepat di situ ya, di sini ya. Jadi A terus B. Di sini juga sama ya, A terus B. Problemnya teman-teman di Europe belum tentu A dengan B. Kenapa? Ketika terjadi asynchronous replications, kita nggak punya kontrol terhadap replications yang terjadi. Ingat ya, ada replication lag di situ. Bisa jadi malah pada saat ketika penulisan B ini terjadi gitu ya, ternyata replications yang dari si US sampai lebih dulu ke Europe, ke sini. Nah, loh. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi yang terjadi adalah kalau si B sampai duluan, berarti si database Europe menganggapnya oke, berarti B dulu baru A. Karena terjadi network bisa jadi terjadi network lag gitu yang menimbulkan replication lag gitu, atau apapun itu gitu ya, karena ini dilakukan secara async gitu ya, jadi kita nggak punya kontrol penuh terhadap orderingnya teman-teman. Dan again ini karena multi leader juga gitu ya, kita bisa nulis dari berbagai tempat, nggak cuma dari primary aja. Paham ya? Kalau di single leader kita nggak punya problem ini teman-teman. Kenapa? Karena semua write biar gue balik lagi mana tadi ya. Nah ini, semua write akan masuk ke database dulu, ke satu database dulu maksud gue. Ya, lain cerita dengan rest conditions gitu ya. Di bagian weak forms of isolations gue udah jelasin tuh gimana cara bikin orderingnya terlihat seperti dieksekusi satu-satu gitu ya, walaupun database ini multi-thread. Gitu. Ada di bagian weak forms of isolation, silahkan dicek. Oke, nah ini beda kasus teman-teman dengan di multi-leader gitu ya. Di database sendiri itu nggak terjadi rest conditions, enggak gitu. Cuman secara causality ordering datanya jadi salah karena replications-nya dari dua sumber gitu. Yang pertama lag, yang satu lagi lancar gitu. Orderingnya malah berubah, sekarang jadi B dan A. Sampai sini paham ya? Oke, nah ini yang gue sebutkan sebagai tadi causality problem. Oke, jadi kalau pakai all to all, teman-teman siapin internet throughput-nya. Tentu ini nge-solve masalah reliability dan write throughput gitu ya. Write throughput udah pasti teratasi.
Reliability juga pasti gitu ya, karena satu node mati juga nggak masalah, mau dua node mati juga nggak masalah gitu ya, mau either node yang manapun mati juga nggak masalah, tetap dia bisa jalan gitu ya. Tapi dia punya dan mereka semua gitu ya, dan multi-leader ini punya masalah di causality, dan kita harus solve ini, teman-teman. Nah, problem yang ketiga, teman-teman, problem ketiga adalah right conflicts, teman-teman. Ya, kalau tadi kan causality ya, jadi ada orderingnya, cuman jadi orderingnya disalah karena ada replication slag kan. Nah, kalau ini right conflicts ini terjadi karena concurrent write ke leader yang berbeda. Contoh misalkan ya, nah ini, misalkan gitu ya, ternyata si klien Southeast Asia ini write gitu ya, write A, dan klien di US itu write B ke apa namanya, ke node di US gitu ya, ke database di US. Nah, data yang mana nih harus kita pakai nih? Apakah A ataukah B gitu? Paham ya maksudnya ya? Misalkan, atau gini deh, biar gampang, nggak usah A sama B. Misalkan ini X sama dengan 7 gitu ya. Misalkan taruhlah ini key value store gitu. Database klien di Southeast Asia bilang X sama dengan 7. Di B bilang X sama dengan 10 misalkan. Nah, ini yang mana nih yang harus dipakai nih? Yang 7 apa yang 10? Nah, ini adalah, ini yang disebut sebagai right conflicts, teman-teman. Jadi di bagian multi leader, sebenarnya dengan leaderless juga nanti gitu ya, kita harus punya yang namanya conflict resolution. Nah ini akan gue bahas di video terpisah karena cukup panjang ya. Video ini juga udah takut kepanjangan dan takutnya bikin boring teman-teman. Jadi akan gue pisah. Kayaknya setelah video ini atau setelah gue jelasin leaderless dulu gitu ya. Tapi intinya akan gue jelaskan masalah conflict resolution ini. Kenapa? Karena tadi ini problem juga teman-teman, gitu ya. Ketika lo punya multi leader database gitu ya, yang memperbolehkan orang untuk write ke multi tempat gitu, ya kita juga punya data integrity issue gitu ya. Ini ketika mereka melakukan request write secara bersamaan, ya contohnya ini kita X sama dengan 7 dengan X sama dengan 10, ini yang mana harus dipakai gitu? 7 kah atau 10? Nah, terakhir ya di bagian multi leader, sebelum kita nanti masuk ke conflict resolutions, masih di multi leader sebetulnya ya, dengan leaderless nanti, gue pengen coba jelasin gimana cara kita nge-solve problem dari replications echo chamber gitu ya, gue bilang ya, apa ya echo chamber ya. Jadi ketika lo ngirim data A ke master yang ini, misalkan ini master itu jangan A deh ya, ngirim misalkan ID 1 gitu ya ke database A, maka ID 1 ini akan direplikasi ke database B. Terus database B akan mengirim ID 1 ini juga gitu ya, mereplikasi ID 1 ini ke database C. Ini di circle topologi ya, biar gampang gue jelasinnya. Dan ini terjadi juga di topologi yang lain, di star dan all to all juga. Nah, C juga nanti akan ngereplikasi juga data ID 1 ini ke si A. Berarti si A akan menganggap bahwa, oh, apakah gue mesti write lagi atau enggak? Gitu kan. Paham ya? Nah, untuk mengatasi masalah muter-muter tadi gitu ya, data replication yang muter-muter tadi, itu kita bisa gunakan replication log, teman-teman. Log. Nah, kalau di video sebelumnya kan gue bilang ya, replication log itu kan bentukannya kan kayak ID berapa gitu ya, ada satu key-nya, terus ada value-nya, ya kan? Value-nya mau berupa varchar atau segala macam gitu ya, itu silahkan. Nah, nanti biasanya di multi-master gitu ya, replication log ini agak dimodify teman-teman, yaitu nambahin seen by ID node-nya. Misalkan udah pernah dibaca sama ID 1, 2, 3 misalkan. Ya udah pada saat si terutama ini pakai huruf ya, misalkan A, B, C. Jadi pada saat si C ini nge-replicate data ke si A dengan replication log seperti ini, ID berapa dan seen by-nya udah A, B, C, ya udah si A tahu bahwa dia udah pernah baca. Dia nggak perlu write lagi dan nggak perlu sending the replications lagi. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika satu masuk ke A, oke, seen by A ditambahin gitu ya. Terus masuk ke B tahu bahwa dia belum baca karena belum ada seen by-nya gitu ya. Terus di stempel sama dia, tambahin gitu ya. Oke, gue udah baca gitu ya. Terus kirim lagi datanya ke si C. C juga bilang, oke, gue udah baca gitu. Terus dikirim lagi ke si A. Si A bilang, gue udah baca nih. Ya udah, stop replika. Stop replications. Paham ya? Jadi ini multi leader replications dengan segala kelebihan dan kekurangannya.